setia dalam setiap rencanamu. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita buka firman Tuhan. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Boleh kita baca sampai ayat yang ke-21 ya. Doa Paulus. Saya jemput jemaat bangkit berdiri dan kita baca berbalasan. Efesus pasal 3 mulai dari ayat yang ke-14, yaitu tentang doa Paulus. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, Sehingga oleh imanmu Kristus dia di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dia kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turut-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Di sini adalah salah satu doa Paulus ya. Di sini katakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Saudara kasih dalam Tuhan, Paulus percaya kepada Yesus itu ada alasannya. Ya. Jadi kalau kita datang kepada Yesus ada alasannya. Kalau kita percaya kepada Yesus itu jangan sia-sia, jangan karena kita memang Kristen, tapi ada alasannya. Jadi kita mengerti tidak hanya asal datang ibadah, asal datang sudah pulang, rasanya sudah selesai ibadah. Tidak saudara, jangan kita jadikan ibadah kita itu hanya karena kita Kristen. Tetapi kita harus tahu apa alasannya kita harus ibadah. Nah Paulus kita tahu bukanlah orang yang baik, bukanlah orang yang tunduk kepada Yesus, bukanlah orang yang percaya pada Yesus. Tapi dia katakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Bapa di dalam nama Yesus ya. Kenapa dia sujud? Kita baca selanjutnya. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di dalam bumi menerima namanya. Ada alasan Paulus sujud dan percaya kepada Bapa di sorga, karena ternyata semua turunan dari awal sampai akhir dunia ini harus menerima namanya. Ternyata menerima namanya. Ternyata dia satu-satunya pribadi yang layak untuk disembah. Jadi Paulus gak bisa lari lagi. Siapa yang mau dipercayai? Dari seluruh turunan katanya harus menerima namanya, yaitu nama Yesus. Immanuel ini harus diterima. Jadi ada alasan saudara. Jadi kita ada di sini pun tidak sia-sia. Ada alasannya, karena memang semua harus sujud menyembah Dia. Satu-satunya yang layak untuk disembah. Tidak ada yang lain. Saudara, kita mengerti bagaimana orang yang tidak percaya Yesus bisa percaya Yesus. Ada alasannya juga. Apa alasannya saudara? Satu-satunya, buka Kisah pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, tidak ada keselamatan di dalam siapapun. Ini alasannya ya. Karena satu-satunya hanya Dia, Yesus. Oleh namanya kita diselamatkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama yang bisa menyelamatkan semua manusia yang ada di bumi ini.
Hanya satu-satunya nama Yesus yang menyelamatkan. Jadi ada alasan Paulus, saudara. Jadi Paulus tidak percaya hanya dari apa kata orang, tidak percaya hanya karena ikut-ikutan, tidak percaya hanya dia mengerti otaknya jenius, tidak, saudara. Tapi dia percaya karena dia tahu satu-satunya alasan, tidak ada keselamatan di luar Yesus ini. Makanya Paulus menyerah, karena aku sujud menyembah Bapa, dia katakan. Kenapa, saudara? Alasannya tidak punya keselamatan di luar Yesus. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita yang sudah ada di dalam rencana Allah, jangan pernah keluar. Jangan hanya karena sedikit kita gagal, saudara. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita satu perkara yang tidak sesuai dengan kehendak kita, yang membuat kita ini menjadi apa? Daging kita yang sakit. Tapi jangan mau gagal, saudara, hanya karena itu. Jangan mau gagal hanya karena itu. Kita harus tahu, saudara, ya. Karena apa? Roh Allah itu sebenarnya lebih besar menguasai kita daripada daging kita. Itulah sebabnya kita diajar untuk hidup di dalam roh. Jangan hidup di dalam kedagingan. Karena daging itu sedikit aja dicubit, sakit. Sakit. Dan ini membuat orang banyak mundur dari Tuhan. Karena apa? Tidak dikuasai oleh roh Allah. Tidak hidup di dalam roh. Sedikit aja dicubit, langsung sakit, saudara. Jadi jangan terbiasa dengan hidup dengan cara kedagingan. Supaya ketika engkau dicubit, saudara, engkau bisa menerima dengan penuh sukacita. Apa yang tidak dialami Paulus dalam hidupnya? Aniaya dialami, penjara dia jalani, caci maki, hinaan, semua dialami, saudara. Diadili dia alami. Tetapi dia melepaskan semua rasa sakit itu dengan apa? Memandang kepada satu nama, sujud kepada satu nama, yaitu Bapa di dalam nama Yesus. Sujud kepada Immanuel. Maka dagingnya dia lupakan. Ternyata sakit daging kita itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan Allah yang Allah sudah siapkan. Oleh sebab saudara kasih dalam Tuhan, anak Tuhan tidak lagi zamannya nggak terima firman, tersinggung, nggak mau. Jangan rugi. Saya katakan rugi, saudara. Nggak zamannya. Kalau saya lihat bagaimana tidak sakit tapi meninggal, saudara, kira-kira bekalnya sudah cukup enggak? Bekali dirimu siap untuk di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, doa Paulus, saudara, untuk jemaat, supaya kemuliaan Tuhan, kekayaan Tuhan, kebaikan Tuhan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara, roh Allah berkuasa atas batin kita. Oleh sebab itu perlu diperbarui batin kita, saudara. Pikiran kita perlu diperbarui, saudara. Supaya apa? Ini, supaya yang pertama, ini menyangkut semua ayat, ya. Supaya yang pertama, kuasa Allah semakin nyata bekerja di dalam hidup kita, mengalahkan kuasa daging. Ini doa Paulus untuk jemaat di Efesus, supaya kuasa Allah semakin nyata bekerja di dalam hidup kita untuk mengalahkan daging, untuk mengalahkan kuasa daging, mengalahkan rasa sakit, mengalahkan rasa tersinggung. Buka dari Roma 8. Roma 8 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dengar, jika tidak ada roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Katakan kalau nggak ada roh Allah yang memegang hati kita, kita tidak mampu, saudara, menerima segala apa yang Tuhan nyatakan. Kita tidak mampu, bahkan kita rasa sakit daging kita. Tapi ketika ada roh Allah di dalam kita yang mengalahkan kuasa kedagingan kita, itu kita lewati aja dengan apa? Dengan sukacita, saudara. Kita bisa melewatkan dengan sukacita. Saya pernah khotbah juga, ya. Saya katakan begini, 5.000. Kalau soal dihina, ditolak, dicaci, dimaki, bagi saya sudah biasa.
udah gak sakit, saya katakan. Karena saya tahu firman Tuhan katakan, barang siapa menolak firman-Ku, dia bukan daripada Allah datangnya. Jadi siapapun walaupun dia hamba Tuhan, kalau menolak berarti dia bukan dari Allah datangnya. Dari siapa? Dari si jahat, dari daging datangnya, dari setan datangnya. Itulah sebabnya ada roh Allah yang memegang kita kuat, memegang batin kita untuk kita tidak merasa sakit ketika daging kita dicubit. Ketika daging kita mulai dikupasi, kita tidak akan rasa sakit, saudara. Tapi ada suatu pembaruan, ada suatu muncul yang baru, yaitu apa, saudara? Hati yang baru, hati seorang murid akan terjadi dalam hidup kita. Itu tadi, supaya kuasa Allah semakin nyata bekerja lewat kita, saudara. Sebab saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mau menerima dengan segala apa yang Tuhan perhadapkan pada kita. Dan ini doa Paulus supaya kuasa Allah semakin kuat, nyata bekerja di dalam kita. Jadi daging kita nggak perlu kita sayang-sayang, saudara ya. Maksudnya apa? Nggak nyayang daging, nggak mengikuti keinginan yang salah. Jangan sayangi dagingmu, sayangi jiwamu. Saudara, yang kedua, supaya kita berakar di dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah dan sesama manusia. Tadi supaya kuasa Allah itu lebih nyata ya bekerja. Sekarang supaya kita berakar dan sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama manusia. Saudara, pertama-tama yang mau dikasih siapa? Allah. Allah tetapkan kita manusia supaya mengasihi Dia. Yang kedua, supaya kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, saudara. Jadi saudara, saya sudah sampaikan, meskipun kita bisa memberi, bisa melakukan apa saja, bisa memindahkan gunung, bisa bernubuat, tapi gak punya kasih, itu pun sama saja gong yang berbunyi. Gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, saudara. Coba kita buka di Lukas pasal 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Coba dari ayat yang 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Nah, saudara, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh hidupmu, ada kekuatanmu, ada akal budimu, dengan kasih sayang semuanya. Ini maksudnya apa? Full, 100% mengasihi Allah. Gak setengah, saudara, ya. Jangan rasa-rasa mengasihi Allah. Jangan kadang kita melangkah, kadang mundur, kadang melangkah, kadang mundur. Enggak, saudara, enggak ada hitungan yang demikian, saudara. Tuhan mau dengan seluruh kekuatanmu, dengan seluruh akal budimu, dan seluruh apa yang ada dalam hidup kita. Bahkan mengasihi Allah pun dengan kekayaan yang Tuhan percayakan pada kita. Itu pun kita lakukan semuanya. Saudara, semuanya untuk Allah. Karena sumbernya pun dasarnya adalah Allah sendiri. Dan lebih daripada itu, yang kedua dikatakan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, untuk hal ini saudara sepertinya sulit ya. Kalau kasihilah sesamamu dikatakan, kadang-kadang Tuhan memperhadapkan kita dengan apa, saudara? Dengan cara matematikanya Tuhan sendiri. Kadang Tuhan gini, ayo mengasihi. Kadang Tuhan menghadapkan dengan apa yang tidak masuk akal pada kita. Contohnya saja kalau begini ya, ayo kasih dia itu. Aduh Tuhan, saya kerja capek masa harus kasih ke dia. Halo, saya kan butuh, ngapain harus kasih ke dia? Saudara, disitulah Tuhan melihat siapa kita ini sebenarnya. Siapa kita ini sebenarnya. Kadang-kadang orang kan lebih terikat kepada milik kepunyaannya ya, daripada harus mengasihi. Dan seringkali orang melakukan tapi tidak tulus. Saudara, juga ayo kasihi. Kata kasih ini saudara sulit, ucapkan gampang, tapi untuk melakukan. Meskipun jangan begini saudara, kita seorang majelis mungkin pena tua, pena muda ya, terus mau melakukan kasih ini mungkin
diperhadapkan. Kadang-kadang Tuhan memperhadapkan kita dengan satu perkara yang tidak sesuai dengan keinginan kita, saudara. Seperti janda di Sarfat, tepungnya hanya segenggam, minyaknya sedikit dalam buli-buli. Ayo dahulukan hambaku, kasih dia makan. Loh Tuhan, tapi cuma ini, setelah ini kami makan, kami akan mati, tidak punya persiapan lagi. Tapi Tuhan bilang lakukan. Ketika dia mau, saudara, sebenarnya bertolak belakang dengan hati nuraninya, ya. Tapi dia lakukan, maka dia tidak kehabisan. Ini saudara, matematikanya Tuhan dengan matematika kita itu beda sekali. Karena kita sudah pas-pasan, Tuhan bilang kasih. Apa yang mau dikasih Tuhan? Ini pas-pasan untuk jatah kami. Siap enggak, saudara? Kata kasih itu bukan teori, tapi praktek. Makanya saya katakan, praktek kehidupanmu lebih kuat berbicara daripada ucapanmu untuk dibaca orang lain. Ngerti saudara? Apabila engkau melakukan, itu lebih kuat berbicara untuk mempengaruhi orang lain daripada hanya sekedar ucapan. Jadi kasih itu bukan egois. Tidak egois saudara. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk apa Immanuel itu mati di kayu salib? Karena dia mengasihi kita. Karena dia mau berikan yang terbaik untuk kita. Berikan yang terbaik juga. Kadang-kadang kalau kita aduh tinggal ini, nanti untuk anakku apa? Ini sering ya, matematika kita manusia. Kadang-kadang cara Tuhan untuk memurnikan kita, saudara. Memang ini cara Tuhan, tidak sesuai dengan akal dan pikiran kita. Kita disobek, kita dihancuri, kita diremukkan, saudara. Kadang lebih dari itu harga diri pun hilang. Tetapi Paulus bilang, aku tetap berdoa supaya kuasa Allah itu semakin besar, bekerja dan mengalahkan kuasa daging. Terima saudara, biar kuasa daging kita ini dikalahkan saudara. Biar dikalahkan. Gak usah rasa sakit ketika kita disobek melalui firman. Tidak saudara, lebih sakit Yesus di kayu salib. Semuanya disobek, tidak ada yang lebih, yang tersisa, habis semuanya. Saudara, jadi kasih itu bukan hanya bicara, tapi ada perbuatan, ada tindakan yang siap untuk mempengaruhi orang, yang siap untuk dinikmati orang lain. Yang ketiga, supaya kita dapat memahami di dalam pikiran dan mengalami dalam hidup. Saudara, pertama saudara, firman Tuhan perlu kita pahami melalui pikiran kita. Oleh sebab itu perlu paradigma kita diubahkan supaya kita bisa memahami firman Tuhan. Jadi kita nggak salah saudara menuding atau merespon firman Tuhan dan mengalami dalam hidup saudara. Setiap kita harus diperbarui baru kita bisa mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Alami Tuhan. Apa alasan Paulus mau percaya, mau sujud kepada Bapa? Karena dia mengalami. Ya, orang nggak mengalami Tuhan itu saudara, dia anggap enteng loh dengan ibadah, dengan Tuhan, dengan hubungan dengan Tuhan, anggap enteng saudara, karena merasa tetap hidup, sama-sama bernapas. Tetapi ingat, saudara, jelas dikatakan ada perbedaan kata firman Tuhan. Jadi jangan menganggap rendah dengan hal-hal yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup ini. Alami Tuhan. Jika kita tidak mengalami Tuhan saudara, kita sulit saudara untuk melakukan firman Tuhan. Kita sulit. Jangan senangnya dininabobokan, dinyatakan berkat. Tidak itu saudara. Tema Natal tahun ini Immanuel ya. Allah menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kalau kita ditanya pilih berkat atau pilih Immanuel, kalau orang udah kejepit pasti pilih berkatnya saudara. Jalan apapun ditempuh asal dapat berkat. Gak perlu kita saudara sampai sedemikian. Penyertaan Tuhan lebih berarti daripada hanya sekedar berkat. Karena apa saudara? Penyertaan Tuhan itu membuat kita mengerti dan berharap dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Immanuel saudara, kita akan mengandalkan kekuatan kita dan kita akan lepas dari ketetapan-ketetapannya. Oleh sebab saudara, ketika ada penyertaan Tuhan, maka kita bisa melewati semua yang sulit itu. Maka kita tahu Allah turut merasakan apa yang kita rasakan. Ini saudara, yang penting adalah penyertaan Tuhan saudara. Katakan ya, saudara, ketika Tuhan mempercayakan suatu tindakan yang tidak kita sukai, jangan memilih untuk apa? Bertindak bodoh.
Jangan memilih untuk masa bodoh. Seperti tadi saya katakan, kadang Tuhan menghadapkan kita dengan tindakan yang kita tidak suka. Tapi ketika hal itu terjadi dalam hidup kita, jangan pilih langkah yang salah. Maksudnya apa, saudara? Jangan pilih langkah yang salah. Seperti siapa? Orang kaya yang bodoh. Coba kita buka di Lukas 18. Lukas 18 ayat 18. Ada seseorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda." Katanya, tahan ya. Semua udah kuturuti itu Tuhan. Suatu masa mudaku, aku udah lakukan itu semuanya. Semua apa yang ada tertulis dikatakan. Tapi satu langkah lagi supaya engkau sempurna. Tuhan katakan, satu langkah lagi aja. Asal engkau mau. Ini yang benar. Ini yang membuat engkau mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Ini yang membuat engkau akan bisa memerintah bersama dengan Yesus. Satu lagi. Apa itu, Gadaya? Lanjut. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, jualah hartamu dan bagi-bagikan kepada orang yang miskin. Setelah itu datanglah kemari, ikutlah aku, maka kau akan memperoleh harta di surga. Saudara, orang kaya ini milih apa, saudara? Milih keputusan yang bodoh, yang salah dia pilih. Dia lebih terpaut kepada hartanya dan hatinya sedih ketika mendengar itu. Dia tidak terima apa yang Yesus katakan. Saudara kasih dalam Tuhan, itu tadi yang saya katakan. Yesus akan melihat kita dan membentuk kita dan memimpin kita kepada satu perkara yang tidak sesuai dengan kehendak hati kita untuk melihat kemurnian kasih-Mu yang sebenarnya. Saudara, ternyata orang kaya tadi salah mengambil keputusan. Dia hatinya sedih, dia tidak mau berbagi. Saudara, kita bisa menerima dan memberi saat kita hidup. Amin. Setelah kita mati, kita tidak bisa melakukan memberi dan menerima. Artinya apa, saudara? Kesempatan dalam hidupmu, lakukan. Menerima dan memberi. Lakukan memberi. Lakukan semuanya itu. Ini saudara, hanya tinggal satu langkah lagi dia gagal. Jangan gagal, saudara. Kadang orang sudah memberi ngomel, minta terus, saya sudah kasih baru, saya sudah kasih. Saudara, Tuhan izinkan kita dibentuk seperti itu. Karena satu kali, oke, adem ayem kasih, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ternyata tidak mampu. Tuhan mau lihat 100%. Ternyata nggak mampu untuk memberi. Ternyata dia apa? Meskipun mungkin itu penatua, mungkin itu majelis, mungkin itu pendeta, tidak mampu. Hanya kata memberi ini, saudara. Ingat, lakukan. Jangan saudara kita seperti orang kaya tadi. Memilih apa, saudara? Memilih sikap yang salah, memilih keputusan yang salah. Dia sedih, hanya dikatakan bagikan hartamu kepada orang miskin. Tuhan tidak katakan bagikan hartamu kepada orang kaya. Enggak, saudara. Untuk apa? Tapi orang yang tidak tahu berterima kasih, kita harus kasih. Ini loh sulitnya. Sulit, saudara. Ya, orang yang tidak tahu berterima kasih yang harus kita kasihi. Luar biasa, saudara. Makanya kemarin tanggal berapa ya? Saya bilang, Bapak, ini saya mau kasih untuk Siano. Aduh, kalau saya kasih orang yang bisa kasih saya nggak ada hitungan, saya bilang. Tapi ya puji Tuhan, saya ulang-ulang cari orang yang nggak ada. Saya ulang-ulang saya cari orang yang nggak ada. Ya mungkin bukan berkat dia sudah. Tapi Tuhan, kau tahu hatiku. Saya katakan begitu ya. Nah, puji nama Tuhan, saudara ya. Itu karena saya pikir untuk apa ya? Di sini berlimpah.
Kalau masih ada lagi orang yang membutuhkan, lebih baik saya pindahkan, saya begitu ya. Tapi ternyata orangnya nggak ada sampai malam dan sampai saya tidur jadinya. Puji nama Tuhan saudara. Tapi Tuhan tahu, saudara, baru maksud dan tujuan di hati aja itu Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah catat. Apalagi kalau sampai kita lakukan, saudara. Maksud hati saja. Begitu juga kalau orang jatuh dalam dosa, masih dalam pikiran dia ukir, dia rancang. Tuhan sudah tahu, sudah tercatat. Apalagi kalau sampai dilakukan, lebih lagi dicatat, ya. Demikian ya. Satu keputusan baik, Tuhan tahu. Dan ada satu keputusan jahat juga, Tuhan tahu. Oleh sebab itu saudara, putuskan keputusan yang baik. Jangan seperti orang kaya ini, hatinya terikat kepada hartanya. Dia sedih, gak mau berbagi, saudara. Sesungguhnya saudara, karena Tuhan dikatakan supaya kau mendapatkan harta di sorga. Saudara, kata ini sebenarnya bisa mengalahkan kesedihan hatinya. Tetapi dia masih berpegang kepada apa yang sia-sia. Kalau kita lanjutkan lagi di Lukas 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya." Amin saudara. Sekalipun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan. Kenapa saudara? Karena itu semuanya akan musnah. Itu semua hanya sementara. Itu semua fana. Tapi Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berwaspadalah, karena ada yang harus lebih kita perhatikan. Apa? Jiwa kita. Harus lebih perhatikan jiwa kita. Orang berusaha sampai bagaimana supaya bisa jadi kaya, supaya punya banyak uang. Saya dari dulu begini-begini aja saudara, ya, nggak lebih nggak kurang. Tapi takaran hidup saya Tuhan tahu. Setiap kita takaran hidup kita Tuhan tahu. Oleh sebab itu jangan memaksa. Sampai bilang, tolonglah suruh saudaraku bagi warisan dengan aku. Dia katakan, siapa yang mengangkat aku jadi hakimmu? Tuhan mau memberitakan apa? Kabar keselamatan, bukan urusi harta manusia. Amin saudara. Jadi nggak usah terlalu pusing saudara. Tuhan nggak mau menjadi pengurus harta kita, tapi Dia mau mengurus jiwa kita supaya jiwa kita selamat. Lanjut lagi. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padaku banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Hai orang bodoh, Tuhan katakan saudara ya, malam ini juga akan diambil jiwamu daripadamu. Untuk siapa harta yang kau timbun itu? Saudara, maksud Tuhan tadi gak salah ya. Engkau akan mendapatkan harta di sorga. Jangan timbun hartamu di dunia sampai engkau bingung, sampai gak bisa tidur, sampai bingung tempatkan di mana. Tetapi engkau tidak tahu jiwamu akan diambil malam ini. Maksudnya apa saudara? Kehidupanmu akan berakhir. Harta yang kau pendam itu untuk siapa? Engkau tidak tahu siapa yang menikmati. Dan hidupmu terkatung-katung ke sorga. Tidak, kalau dengan Tuhan tidak kemana. Tapi peliharalah jiwamu dengan kebenaran yang Tuhan berikan. Lakukan ya, loving God, loving people. Saudara ya, mengasihi Allah dan sesama. Ini yang Tuhan mau saudara. Jangan tinggalkan itu. Oleh sebab itu, untuk yang baru baptis kemarin saudara, jangan pernah menjadi kendor ketika hanya persoalan mungkin dalam rumah banyak kebentur dengan keluarga. Saudara ingat, pelihara tetap hubunganmu dengan Tuhan.
pelihara tetap jiwamu dengan kebenaran-kebenaran. Mungkin kesulitan terjadi, memang itu kehidupan manusia. Itu kodrat kita, hidup bukan untuk senang-senang, tetapi untuk menderita, karena itu sebagian dari proses hidup ini. Oleh sebab itu jangan kaget saudara. Jadi kemarin saya sampaikan ya, meskipun kita disertai oleh Immanuel itu, bukan berarti kita lepas dari masalah. Ngerti ya? Kemarin saya khotbah begitu Natal. Jadi bukan berarti lepas. Justru kita bersama dengan Immanuel menghadapi proses yang begitu besar. Tetapi ada Immanuel bersama dengan kita. Dan juga hari ini saudara, firman Tuhan tadi, supaya kita dapat memahami di dalam pikiran dan mengalami dalam hidup saudara. Penting saudara, paradigma kita diperbarui saudara ya. Supaya kita tidak merasa kita sudah memberi kok, dia minta lagi. Tidak saudara, kalau kita sadari setiap hari kita itu minta dari Tuhan. Nggak minta pun Tuhan kasih. Apa? Saudara pernah bilang gini, Tuhan kasih aku napas besok lagi ya. Pernah nggak? Enggak kok, lupa kalau berdoa. Tapi Tuhan tetap kasih. Ini bukti apa? Tak berkesudahan kebaikan Tuhan yang akan menjadi teladan dalam hidup kita. Ini yang selanjutnya ya, supaya kita diampuni, dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, yaitu supaya kehadiran Allah semakin memenuhi kita, sehingga kita mencerminkan dari batin kita kodrat dan sifat yang dimiliki Tuhan Yesus Kristus. Saudara, supaya kita memiliki kepenuhan sempurna, supaya sempurna, dan iman kita pun harus sempurna saudara. Jadi kita tidak, saudara, tidak setengah, karena Allah mengasihi itu sepenuhnya. Masih dapat Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, Tuhan mau kita memiliki pertumbuhan yang sempurna. Tingkat pengertian kita itu untuk mengerti firman Tuhan itu harus sempurna. Ketika kita memahami dengan baik firman Tuhan, maka sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak akan menjadikan kita lemah, tidak akan menjadikan kita resah, tidak akan menjadikan kita kebingungan. Saudara, semuanya Tuhan mau sempurna karena Dia pun sempurna dalam mengasihi kita. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan saudara, jangan hitung, hari ini saya sudah datang, besok gak datang gak apa-apa. Tidak saudara, kasih Tuhan tidak pernah putus terhadap kita. Napas ini tidak diputus oleh Tuhan. Berarti kita harus melakukan apa yang masih Tuhan percayakan pada kita. Selama kita hidup, kita tidak berhenti untuk melakukan proses kehidupan ini, memberi dan menerima, melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Sebab kasih dalam Tuhan, jangan pernah saudara membatasi diri saudara dengan apa yang Tuhan perhadapkan pada saudara. Jangan batasi, jangan pernah hentikan kemauan Tuhan dalam hidupmu. Seperti orang kaya tadi, dia menghentikan rencana Tuhan dalam hidupnya hanya karena dia berfokus pada hartanya. Jangan fokus pada apa yang Tuhan tidak mau. Jangan fokus kepada apa yang kita tidak akan bawa kembali kepada Tuhan. Ya, ketika saya melihat orang sekaya apapun mati cuma masuk dalam tanah, tidak bawa apa-apa. Oleh sebab itu saudara, minta kita diajari oleh Tuhan untuk mengerti kasih Tuhan, untuk memahami, untuk mengenal kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ajar aku Bapa untuk mengenal kasih-Mu. Kita katakan karena kita perlu diajari Tuhan. Saya selalu katakan ini, Tuhan ajari aku ya Tuhan, ajari aku ya Tuhan. Saya selalu katakan, baik pun untuk menyampaikan firman Tuhan, saya katakan ajari aku ya Tuhan. Tak terus kita diajari Tuhan saudara. Meskipun cara Tuhan mengajari kita nggak masuk akal, terima dan lakukan. Karena disitulah Tuhan akan melihat siapa kita sebenarnya. Karena semua ada alasannya, meskipun nggak masuk akal, tapi Tuhan punya tujuan di dalam seluruh perintah-perintahnya dalam hidup kita. Untuk apa Paulus sujud? Karena semua punya tujuan, semua ada alasannya, yaitu untuk keselamatan. Dan hari ini firman Tuhan yang kita dengar saudara, mari kita katakan sama Tuhan, ajar aku Bapa untuk mengenal akan kasih-Mu. Ajar aku Bapa mengerti akan kasih-Mu.
supaya kita bisa melakukan. Kalau kita tidak mengerti kasih Allah, kita sulit untuk melakukan kasih itu juga. Sebab saudara kasih dalam Tuhan, biar firman Tuhan yang singkat hari ini mengubah paradigma kita, supaya kita memahami dan mengalami dalam hidup ini, yaitu mengalami Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.